Halo Sobat Wajib Pajak, tahukah kalian? Pada tanggal 23 Desember tahun 2022 kemarin, ada info terbaru terkait penyesuaian aturan pajak penghasilan. Aturan tersebut diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Dalam belait ini, beberapa ketentuan bersifat meneruskan amanah Pasal 32C Undang-Undang HPP untuk selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan, seperti Bab 2 tentang objek PPh, Bab 3 tentang pengecualian dari objek PPh, dan Bab 4 tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketentuan lainnya, untuk penyusutan harta berwujud berupa bangunan permanen, dan atau amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun. Wajib pajak dapat memilih menggunakan masa manfaat 20 tahun berdasarkan Undang-Undang PPh, atau masa manfaat sebenarnya sesuai pembukuan wajib pajak. Dengan syarat taat asas, khusus untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022, dan telah disusutkan atau diamortisasi sesuai masa manfaat dalam Undang-Undang PPh. Wajib pajak masih dapat memilih menggunakan masa manfaat sebenarnya sesuai pembukuan wajib pajak. Dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Lalu, untuk ketentuan selanjutnya, terkait pemberian natura dan atau kenikmatan, yang mana sebelumnya bukan merupakan objek pajak bagi pihak penerima, dan tidak dapat dibebankan bagi pihak pemberi, saat ini menjadi objek pajak bagi pihak penerima, dan dapat dibebankan bagi pihak pemberi. Tetapi, ada juga yang dikecualikan dari pengenaan pajak atas natura dan atau kenikmatan tersebut. Natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, meliputi 1. Makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. 2. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. 3. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN APBD, APDESA. Atau 5. Natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ketentuan ini berlaku sejak tahun pajak 2022. Namun, kewajiban pemotongan PPh atas natura dan atau kenikmatan oleh pemberi kerja mulai berlaku untuk penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari tahun 2023. Natura dan atau kenikmatan yang diterima pada tahun pajak 2022 dan belum dilakukan pemotongan PPh, maka PPh atas penghasilan tersebut wajib dihitung dan dibayar sendiri, serta dilaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2022 oleh penerimanya. Kemudian, ada juga penyesuaian pengaturan terkait PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 miliar rupiah, yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pada subjek pajaknya, selain orang pribadi, juga termasuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak, tidak dikenai PPh final 0,5%. Walaupun dengan adanya peraturan pemerintah ini, jangka waktu tertentu pengenaan PPh final tetap meneruskan jangka waktu berdasarkan PP 23 Tahun 2018 atau tidak diulang dari awal. Selain itu, ada juga 2 bab yang mengatur ketentuan pajak internasional, yaitu Bab 7 tentang instrumen pencegahan penghindaran pajak dan Bab 8 tentang penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Instrumen pencegahan penghindaran pajak menggunakan instrumen pencegahan yang spesifik untuk skema penghindaran pajak tertentu serta penerapan prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya, berupa a. Pembatasan biaya pinjaman,
B. Pengaturan Controlled Foreign Company. C. Pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing. D. Penanganan skema Special Purpose Company. E. Penanganan hybrid mismatch arrangement. Jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan, Dirjen Pajak dapat menerapkan prinsip substance over form. Sementara itu, perjanjian internasional di bidang perpajakan dilakukan dalam rangka 1. Penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. 2. Pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba. 3. Pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerjasama perpajakan lainnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 Desember tahun 2022. Peraturan ini mencabut PP 18 tahun 2009, Pasal 2 APP 94 tahun 2010 S. T. D. D. PP 9 tahun 2021. PP 23 tahun 2018. Pasal 10 PP 29 tahun 2020. Dan PP 30 tahun 2020. Namun, setelah peraturan ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Sekian ringkasan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Jika sobat wajib pajak belum paham, silakan tonton ulang ya sobat. Jika masih ada kekurangan, saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar ya sobat. Jika sobat mendukung channel ini, silakan subscribe, like, dan komen video ini.